Ya Bang, pamit dulu Bang Obi. Ya, Bang, maaf kenapa? Kok maaf? Ya, saya maafkan. Ya, selamat siang teman-teman semua. Saya barusan sama Nikita membuat laporan polisi terkait dugaan tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, di mana dalam undang-undang ditentukan pasal 4 bahwa ada data pribadi spesifik. Ngapain lu di belakang? Ada yang dimaksud dengan data pribadi spesifik, yakni salah satunya itu data dan keterangan kesehatan. Berdasarkan pasal 65 junto pasal 67, perbuatan seseorang yang menyebarluaskan itu adalah perbuatan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Seperti itu. Siapa yang dilaporkan? Biar yang bersangkutan yang menjelaskan. Kenapa nih kamu lapor? Inisial atau gimana? Nggak usah inisial. Oh, silakan. Ya, hari ini datang ke Polda melaporkan Dokter Rasman Nasution. Yang kodamnya pura-pura ninja. Oke, kenapa dilaporin? Karena ada satu hal yang harusnya tidak boleh disebarkan, tidak boleh diberitahu ke halayak ramai, apalagi sampai wartawan juga tahu, menjadi konsumsi publik juga, ya kan? Biar bagaimanapun kan Laura anak masih di bawah umur, masih di bawah asuhannya Nikita Mirzani. Jadi apapun itu mengenai Laura harus berdasarkan izin dari orang tuanya. Harusnya Rasman sebagai lawyer katanya pinter dalam dalam memberikan informasi atau apapun itu, gitu kan? Tapi memang itu lagi kan, ya itu namanya, itu menurut Niki sih kayaknya ya nggak tahu ya, emang kayaknya gimana ya kalau ngomongin dia tuh enaknya ngebully sih kalau ngomong. Jadi ya mungkin itu ya Rasman mungkin mikirnya saat itu gua keren nih, bisa kasih bukti apa segala macam. Dia nggak mikir dampaknya setelah itu, atau dia nggak mikirin oh iya kalau misalkan gua menyebarkan ini kan ini ada undang-undang ya di negara Indonesia ini, gitu kan. Bang, EP-nya berapa sih nomor EP-nya? Ini data-data apa? Hasil USG apa Mbak yang disebarkan oleh Rasman, Mbak? LP-nya ini ya. Kalau apa yang disebarkan itu terjadi pada tanggal 20 September tahun 2024. Seperti itu. Dan rekan-rekan semua kebetulan hadir semua di situ. Dan ini adalah hal yang harus kita sampaikan karena ini Undang-Undang 27 tahun 2022 secara spesifik mengatur batasan-batasan dan apa yang diatur dalam undang-undang. Salah satunya data pribadi. Data pribadi termasuk nama seseorang, termasuk keterangan daripada kesehatan. Itu semua tidak boleh disebarluaskan. Ini supaya semuanya paham. Nah, makanya nih kita datang untuk memberikan pemahaman kepada orang yang tidak paham tentang masalah hukum. Bang, hasil USG berarti Bang kalau soal kesehatan Bang, hasil USG. Iya. Hasil USG kemarin. Hasil yang di tanggal 20 tanggal 20 ya, tanggal 20. Ancaman hukumannya berapa, Bang? Bukannya punya hak impunitas, Bang. Kenapa? Pengacara bukannya punya hak impunitas. Nanti dijelaskan saja, dijelaskan, dibuktikan kan gitu. Iya, pengacara punya apa? Hak imunitas. Tapi kan itu anak siapa? Fadel juga termasuk dilaporkan sih? Iya dong. Jadi terlapornya 2 orang. Ada juga yang dilaporkan. Terlapornya siapa aja Bang? Yang dilaporkan itu identitasnya Ran dan kawan-kawan. Fadel juga termasuk kan Fadiki dalam laporan terbaru ini? FAB termasuk. Masuk. Berarti hanya ada 2 orang nih. Banyak. Oh, termasuk keluarganya yang kemarin dia bikin press. Pokoknya gini. Nanti lihat aja. Siapa yang ada yang bisa terbukti dalam proses menyebarkan data pribadi seseorang, itulah yang nanti akan menjadi bagian dari persoalan hukum itu. Seperti itu. Ancamannya Bang? 4 tahun. Lagian Rasman yang enggak aja orang anak masih di bawah umur kok ada USG-nya. Kan belajar lawyer di mana sih, sekolah? Siapa yang ngasih gelar Rasman ini sih, nggak ngerti. Artinya juga itu anak-anak akan nyari tahu Mbak, USG-nya di mana tuh? Ya itu nanti bagian dari proses penyelidikan dan penyidikan, jadi pasti akan ketahuan itu data dari mana,
Dapat dari mana? Karena begini, berdasarkan data yang ada sama saya, Laura tidak pernah menyampaikan apa-apa. Kak Niki, besok bakalan datang ke Polres juga nggak sih Kak Niki soal pemeriksaan Fadil? Bang berarti Mau datang ke Polres juga nggak besok pemeriksaan? Kayaknya nggak dateng, Bor. Kenapa? Kan Bang Rasman juga bilang katanya Kak Niki suruh datang gitu, gimana Kak? Mau ngapain Rasman? Bau. Ya, kalaupun gua datang, gua nggak mau deket-deket sama Rasman. Mesum. Kemarin sempat nantang juga soalnya dia. Kemarin bilang katanya musuh-musuh itu prank doang katanya. Prank palelo, dia pikir kan katanya itu telepon kan, katanya kan video. Iya kan, nah itulah Rasman tuh memang aduh. Atau lah aku speechless kalau ngomongin pura-pura ninja itu. Tapi bakal tetap ngawal kasusnya Fadil juga yang iya dilaporin dong, di iya dong, itu nggak sih, Kak? pasti. Jumat besok Kak Niki juga akan datang ke rumah. Belum tahu ya, kayaknya dia datang atau enggak belum tahu karena belum ada informasi juga dari Polres kan Bang ya, Belum tahu. belum ada. Tapi sejauh ini di pihak Fadil udah minta komunikasi dengan Kak Niki nggak soal pelaporan itu? Mau ngapain? Mau ngapain minta komunikasi sama gue? Ada aja. berarti nggak ada kata maaf ya Niki buat Fadil dan Niki. Nggak ada sama sekali, nggak ada. Oke, yuk. Yang diharapkan Kak Niki Kak, apakah mungkin yang Laura diharapkan Kak gimana? Niki Sekarang mungkin? Kondisi Laura sendiri gimana kan? sekarang? Oh, iya. Laura aman, dia masih di safe house. Tadi juga hari ini dikirimin buku untuk dia baca, untuk dia belajar. Karena kebetulan memang Laura kan anak yang pintar sekali, dia IQ tertinggi. Dia juga berangkat ke UK itu bukan karena beasiswa, nggak ada di UK itu beasiswa tetap bayar karena dari hasil otaknya sendiri belajar. Jadi tadi habis dikirimin buku, terus dikirimin kacamatanya juga. Pokoknya keperluan dia selama di sana untuk belajar. Karena kan di sana nggak nonton TV, nggak megang handphone, nggak bisa berkomunikasi dengan siapapun kecuali ya. Kan Niki tapi Komunikasinya gimana kan Niki sendiri? Udah mulai komunikasi udah baik belum sama Niki? Kalau komunikasi secara langsung belum, tapi pasti sama apa Bang? Dari unit perlindungan perempuan dan anak. Iya, biasanya mereka yang menyampaikan keadaannya Laura hari ini bagaimana gitu, karena kan biar gimana pun Laura masih shock dengan keadaan yang sekarang ya kan. Mungkin dia harus beradaptasi lagi dengan lingkungan yang baru. Kalau yang kemarin kan lingkungannya dakjal ya, jadi kalau yang ini kan udah enggak. Jadi dia harus beradaptasi lagi, mengontrol semua emosinya yang buruk-buruk gitu kan. Ini masih dalam tahap, kalau dibilang pengobatan ya memang pengobatan, karena setiap hari ada psikiater, ada psikolog juga mendampingi dari perlindungan perempuan dan anak. Masih kesulitan yang mendekati Loli sendiri untuk berkomunikasi secara Sudah bisa komunikasi tapi mungkin memang yang ringan-ringan saja gitu. Kalau yang udah masuk ke masalah ini dia masih belum. masih ini nggak sih suka kesal marah dendam sama Niki sendiri? Nggak ada ya? Enggak. Kalau itu karena kebetulan saya yang hadir dan saya yang menemani pada saat proses visum. Itu visum berjalan tanpa saya dampingi, bahkan dia minta semua keluar. Artinya dia dalam keadaan tenang, dia dalam keadaan paham apa yang dilakukan oleh ibunya. Karena berkali-kali saya katakan apa yang dilakukan oleh mamamu dari apartemen sampai di saat ini adalah untuk perlindungan pada kamu, untuk memberikan perlindungan dan keadilan buat kamu, itu yang kamu paham. Mungkin dia memahami, karena itu yang selalu saya sampaikan pada saat saya bertemu dia. Nah, pada saat dilakukan visum, dia datang sendiri tenang, dia tidak teriak-teriak, jalan sendiri masuk ke tempat. Setelah itu semua disuruh keluar, hanya dokter. Jadi ada Edwin pun disuruh keluar. Artinya dia ingin sendiri, ingin tenang sendiri. Dengan demikian maka Laura lebih tenang keadaannya dan lebih bisa menghadapi persoalan. Artinya komunikasi dengan abang sudah lancar Bang ya? Ya, waktu itu komunikasi lancar. Kalau kemarin supaya saya tidak mengganggu proses visum, setelah saya lihat saya serahkan kepada dokter karena itu menjadi bagian dari dokter. Saya sama Edwin ada di luar. Kak Niki Laura belum sih Kak Niki? Laura belum boleh dijenguk. Kak Niki sendiri sudah mengetahui hasil visum Kak? Sampai batas waktu yang tidak bisa ditentukan. Kalau emosinya sudah bisa terkontrol dengan baik, baru bisa. Kak Niki sendiri sudah mengetahui hasil visum Kak?
Tapi visum sudah sempurna bang, hasil visum Ada udah. yang bikin gua Visum hasilnya luar biasa sekali karena visum itu adalah bagian, jadi gini, pada saat visum yang pertama Laura dalam keadaan datang bulan, sehingga menurut dokter perlu dilakukan visum pada keadaan dia bersih. Seperti itulah. Jadi itu bukan apa. Jadi supaya paham semua, ini kok ada visum 2 kali. Visum yang pertama karena dia barusan dari apartemen langsung divisum karena memang begitu kewajibannya. Tapi posisinya dia pada saat itu datang bulan, sehingga dokter bilang lebih baiknya kalau divisum lagi. Nah itu visum yang kedua inilah dalam keadaan visum yang sangat sempurna dan kita sudah tahu semua hasilnya. Reaksi Niki gimana nih? reaksi Fadel kayaknya nggak bakalan gue lepasin deh, bakal gue penjarain sampai tua di situ. Termasuk laporan ini ya? Maksimal, hukuman maksimal kan? Iya, selama-lamanya lah kalau bisa. Maksimal kan 15 tahun, itu 1 laporan polisi. Itu baru 1. Kita lagi cari dia punya beberapa perbuatan-perbuatan dia, lagi kita kumpulkan. Nah seperti ini, kita nggak pernah cerita apa-apa, tiba-tiba nih kita ada di Polda langsung membuat laporan. Ya itulah Nikita Mirzani. Nggak pernah mau cerita, tiba-tiba lapor polisi saja. Kenapa nggak sekalian di Polres aja sih kak? Kan di Polres udah ada laporan, terus Iya. kenapa sekarang di Polda gitu? Jangan diganggu yang di Polres, biar mereka konsentrasi sama kasusnya Laura ini. Bagi-bagi. Itu nanti urusan penyidik lah. Itu urusan penyidik. Bang, berarti boleh dibilang surat yang kemarin ditunjukkan USG itu ini bang apa tidak asli atau Bukan, gini-gini, semua harus paham ya, apa yang dilakukan anak di bawah umur itu tidak mempunyai kekuatan hukum. 1. Yang kedua, apa yang ada pada data anak di bawah umur itu adalah data pribadi. Menurut Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, yang menyebarkan data pribadi itu adalah melakukan tindak pidana. Seperti itu, makanya kita laporkan. Oke. Paham ya? Terima kasih Kak Niki. Buat Pak Rasman seperti apa tadi? Rasman! Gentle kak atau gimana? Udah Rasman, lo mendingan masuk rumah sakit aja Rasman ya. Karena laporan yang ini juga gue nggak bercanda kok, serius. Oke, ini katanya rumahnya Fadel lagi direnovasi hasil dari Loli sendiri, dari Laura. Itu gimana tuh? Ya bisa jadi. Karena Laura penghasilannya banyak sekali endorse. Kan mau diusik nggak? Mau diusut nggak sih itu rumah? Mungkin kita robohkan ya nanti dia masuk penjara. Oke. Ada dua buat Fadel. Kak Niki, thank you Kak Niki. Mati. Thank you Niki. Loli. Gimana sempat ada ini nggak? Support nggak? Ya. Ulang tahun. Iya pasti. Maksudnya dia mendukung langkah Niki sendiri untuk menyelamatkan Loli dari Iya pasti. Apalagi ya. akan ada ini mungkin Akan ada apa? ayahnya akan datang gitu ke safe house untuk menjenguk. Kan udah dibilang nggak ada yang boleh ngejenguk. Nggak boleh sampai sekarang ya. Oke, siap. Niki, tapi lu sekarang lebih hati-hati nggak sih mendekati Loli? Artinya ini kan kemarin dendam, terus sekarang lu jadi hati-hati nggak untuk mendekati Loli, komunikasi dengan Loli? Enggak juga, biasa aja komunikasi terus kok pakai handphonenya dari yang jaga di safe house. Mau dia menerima artinya Mau lah, dia tahu kok orang tuanya berjuang buat dia kayak apa. Tahu. Tapi melihat Loli tulus nggak sih, artinya dia udah mau menerima nih, artinya berkomunikasi dengan ibunya? Mungkin lambat laun Laura akan tersadar pilihan dia salah, dia waktu saat emosi mungkin mendekati orang-orang yang salah dan didekati orang-orang yang salah. Jadi kalau sekarang dia udah bisa berpikir bahwa selama flashback selama 2 tahun kurang ini, yang ngedeketin dia, yang dia juga minta tolongin ternyata orang-orang yang salah gitu. Udah sedikit ngomong sama Laura, dia bilang I'm so sorry Ami gitu kan, sama apa yang udah kulakukan. Ya pelan-pelan lah, nanti lama-lama dia akan ngomong sendiri. Kak Niki ini saya cuma menyampaikan statement dari Rasman yang dia mengatakan seharusnya Kak Niki ini berterima kasih kepada Rasman karena Laura itu sempat disinggahkan ke rumahnya Fadel. Gimana tanggapannya Kak Niki? Rasman, otak lu di mana sih Rasman? Kok terima kasih sama begituan? Pacarnya Loli tuh belum pernah, Loli belum pernah pacaran sama monyet.
Jadi Mas terima kasih sama keluarga Maunya. Oke, siap.